Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu hasil investasi saya di aplikasi ajaib terbaru 2023. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Di sini saya sudah masuk di aplikasi ajaib. Buat teman-teman yang belum mendownload, silakan untuk mengklik link yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan pendaftaran terlebih dahulu agar bisa berinvestasi di aplikasi ajaib. Yang mana di aplikasi ajaib ini kita itu bisa berinvestasi saham, reksadana, dan juga aset kripto. Untuk kita investasi aset kripto itu ada aplikasi tersendiri yaitu Ajaib Kripto ini ya. Nanti sedikit akan kita bahas juga teman-teman. Sekarang kita akan bahas yang aplikasi ajaib ini terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk kita melihat hasil investasi kita, bisa kita klik yang menu portofolio ini, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu investasi saham dan juga reksadana. Yang mana untuk saham di sini saya mengalami kerugian minus 32,86%. Ini adalah total dari seluruh saham saya ya. Kemudian ini reksadana saya mengalami keuntungan 6,59%. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman saham-saham yang sudah saya investasikan. Di sini rata-rata semuanya itu mengalami kerugian ya. Bisa kita lihat yang baca ini. Di sini saya mengalami kerugian 61,1%. Kemudian Bank Aladin 49,85% dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk saham yang mengalami keuntungan, cuman ada yang saham Sido ini saja ya, yang mana di sini mengalami keuntungan 4,59%, sedangkan yang lainnya itu mengalami kerugian. Bahkan di sini ada yang mengalami kerugian sebesar 90,88%. Jadi investasi saham ini itu penuh dengan risiko ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman investasi saham, perlunya teman-teman belajar terlebih dahulu. Nah, semoga portofolio saya ini bisa menjadi acuan atau gambaran buat teman-teman yang ingin investasi saham ya. Nah, di sini kenapa saya mengalami kerugian? Karena di sini kemarin saya itu asal-asalan dalam membeli saham, teman-teman. Cuman ada saham Sido ini saja yang saya beli dengan analisa saya ya, teman-teman. Sedangkan yang lainnya itu asal-asalan beli saja. Terutama untuk saham yang Bukalapak ini, teman-teman. Nah, di sini pada saat saham Bukalapak ini IPO, saya itu semangat sekali untuk membeli saham Bukalapak ini. Sehingga di sini bisa kita lihat harganya sekarang turun minus 59,9%, teman-teman. Bisa kita klik yang saham Bukalapak ini ya. Nah, di sini saya itu memiliki 273 lot yang mana harga rata-rata beli saya yaitu 688, kemudian harga saat ini yaitu 274. Kemudian untuk saham Bukalapak ini ada notifikasi khusus ya. Bisa kita klik di sini teman-teman. Nah, perusahaan tercatat yang tidak menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Kemudian bisa kita klik yang menu buka ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat grafik dalam satu hari ini ya. Kemudian dalam satu minggu, 1 bulan, 3 bulan. Kemudian kita bisa lihat dalam AL ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman. Pada saat saham ini IPO, harganya mencapai 1000-an ya teman-teman. Kemudian di sini harganya terus turun. Nah, namun di sini ketika harganya turun, itu malah saya beli kemarin teman-teman. Jadi itulah kesalahan saya kemarin ya. Nah, seharusnya kalau harganya turun, itu cepat-cepat saya langsung jual. Kenapa demikian? Karena analisis dari saham Bukalapak ini itu sangat buruk sekali ya teman-teman. Jadi itu tidak bisa untuk kita gunakan untuk investasi ketika sahamnya turun, itu kita beli. Jadi tidak semua saham yang ketika harganya turun itu bagus untuk kita beli ya. Seperti saham yang Bukalapak ini teman-teman, harganya turun terus namun di sini tidak naik lagi teman-teman. Nah, bisa kita lihat di menu finansial ini teman-teman. Di kuartal pertama di sini sahamnya itu mengalami kerugian ya. Bisa kita lihat di sini minus ya 89,36%. Kemudian di kuartal kedua di tahun 2022 itu minus lagi ya. Bisa kita lihat di sini minus 74,83%. Namun di sini di kuartal ketiga di tahun 2022 di sini mengalami kenaikan ya, yaitu 139%. Namun untuk yang revenue
dan juga yang net income-nya di sini masih mengalami kerugian, teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk revenue-nya minus 8,89%, sedangkan untuk yang net income-nya minus 4,97 triliun. Wow, minusnya banyak sekali ya. Sedangkan di kuartal pertama, pada saat saham ini lagi IPO di sini, pendapatannya itu masih plus ya teman-teman, artinya mengalami kerugian. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang membeli saham bisa melihat di menu finansial ini ya. Jangan membeli saham yang dalam keadaan rugi seperti ini teman-teman. Maka nantinya kita akan mengalami kerugian juga. Kemudian di sini saya akan bahas saham saya yang mengalami keuntungan, yaitu cuman saham Sido ini ya. Bisa kita lihat di saham Sido ini teman-teman. Nah, di sini saya itu mempunyai 878 lot. Coba kita klik teman-teman. Oke, bisa kita lihat dalam satu hari ini itu mengalami penurunan ya. Dari harga 890 sekarang turun di harga 870. Namun di sini saya itu masih mengalami keuntungan ya teman-teman, yaitu sebesar 3,99%. Bisa kita lihat juga grafik dalam satu minggu, satu bulan. Kalau kita lihat dalam satu bulan di sini mengalami kenaikan ya. Di harga terendah 725, sekarang 890. Nah, kemudian bisa kita lihat juga dalam satu tahun. Kalau kita lihat dalam satu tahun, di sini harganya sempat mencapai 1020 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini harga terendahnya 635. Di sini kemarin, ketika harga saham Sido ini turun, itu saya langsung melakukan pembelian teman-teman. Dan berhasil ya, sekarang itu harganya naik kembali. Dan di sini target saya harganya mencapai 1000-an lagi teman-teman. Kalau harganya mencapai 1000-an lagi, maka keuntungan saya akan lebih besar lagi ya. Nah, di sini kenapa saya optimis harga saham Sido ini mengalami kenaikan lagi? Bisa kita lihat di menu cash statistik ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ROA, ROE, GPM, dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa belajar terlebih dahulu ya. Karena ini sangat berpengaruh juga dalam analisis untuk kita membeli saham, teman-teman. Yang mana untuk saham Sido ini, itu ROA, ROE-nya dalam posisi 1 ya. Artinya saham Sido ini menduduki peringkat 1 dari semua saham ya teman-teman. Nah, begitupun untuk yang net profit dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk status sahamnya di sini sangat baik ya teman-teman. Nah, artinya saham Sido ini itu sangat baik sekali untuk kita investasi jangka panjang. Begitupun di sini untuk finansialnya teman-teman, bisa kita lihat walaupun sempat juga ya di kuartal pertama di tahun 2022 menuju ke kuartal kedua di sini mengalami penurunan teman-teman. Namun di sini dari kuartal 2 sampai dengan kuartal 4 di tahun 2022 di sini mengalami kenaikan lagi. Bisa kita lihat di sini untuk pendapatannya naik ya. Yang warna biru ini adalah pendapatan, sedangkan yang warna hijau ini adalah net profit teman-teman. Jadi di sini kalau profit marginnya itu terus mengalami kenaikan, artinya perusahaan itu bagus atau berkembang ya teman-teman. Nah, kemudian bisa kita lihat juga di menu laporan ini, kemudian bisa kita klik yang menu dividen ini teman-teman. Nah, yang mana saham Sido ini itu rutin ya dalam membagikan dividen. Bisa kita lihat di tahun 2022, di sini itu 2 kali membagikan dividen teman-teman, yaitu di bulan April dan juga bulan November. Begitupun untuk tahun 2021, di sini rutin juga di bulan April dan juga bulan Agustus. Nah, kemungkinan di bulan April nanti saham ini akan memberikan dividen lagi ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung dividen teman-teman? Di sini bisa kita lihat untuk cash dividend di bulan November 2022 kemarin adalah Rp13,5 per satu lembar sahamnya ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini saya itu mempunyai 878 lot. Jadi kita kalikan saja 13,5 dikali dengan 878. Nah, maka didapatkan di sini 11.853. Dan ini kita kalikan lagi ya teman-teman. Dikali lagi dengan 100. Karena satu lot saham itu setara dengan 100 lembar. Jadi di sini totalnya Rp1.185.300. Jadi inilah dividen yang saya dapatkan di bulan November 2022. Nah, di sini bagaimana cara kita melihatnya? Kita bisa lihat saja di menu saldo RDN kita, teman-teman. Bisa kita lihat di menu riwayat ini ya. Nah, yang ini ya teman-teman, dividen bisa kita lihat saya mendapatkan Rp1.185.300. Nah, ini saya dapatkan dari saham Sido. Jadi, ketika kita investasi saham,
kita itu juga bisa mendapatkan keuntungan dari dividen ini ya. Tentunya saham kita beli itu saham yang bagus ke depannya teman-teman, bukan saham seperti Bukalapak dan lain sebagainya. Bisa kita lihat untuk saham Bukalapak ini itu belum pernah membagikan dividen sama sekali teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk hasil investasi reksadana, di sini alhamdulillah mengalami keuntungan ya teman-teman. Cuman ada satu reksadana ini saja yang mengalami kerugian, yaitu minus 0,47%. Sedangkan yang lainnya itu mengalami keuntungan semua teman-teman. Kemudian untuk yang aset kripto bisa kita lihat di menu portofolio ini. Nah, untuk kripto di sini saya hanya investasi dua saja ya teman-teman, yaitu ada Doge dan juga TRX. Dan di sini alhamdulillah juga mengalami keuntungan, yaitu total return-nya 29.000 atau setara dengan plus 24,47%. Nah, untuk cara kita investasi saham, reksadana, dan juga aset kripto di aplikasi Ajaib, itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.